Untuk sigap sendiri, dulu dilahirkan di tanggal 5 Mei tahun 2003, itu karena kami melihat saat itu ada diskriminasi yang sangat tinggi antara difabel dan non-difabel. Baik itu di dalam aspek pendidikan, kesehatan, fasilitas publik yang waktu itu kesenjangannya jauh sekali. Berdasarkan asesmen yang telah kami lakukan dengan Ibu Neneng selaku manajer administrasi dan kantor, serta beberapa karyawan sigap terkait, kami menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat 3 poin permasalahan terkait SDM yang dialami oleh Sigap Indonesia. Sigap banyak menerima staf magang dari universitas maupun dari luar universitas. Namun, organisasi tidak pernah menerima laporan akhir dari pelaksanaan magang. Organisasi juga tidak memiliki SOP yang jelas dan menentukan kewajiban dan hak staf magang. Saat ini, Sigap memiliki penilaian kerja berupa draft, namun draft tersebut belum disosialisasikan dan diterapkan kepada seluruh staf yang ada di organisasi. Selain itu, organisasi belum ada draft KPI, yang mana KPI tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana rencana strategis organisasi dapat tercapai. Di dalam SOP magang yang kami buat, dijelaskan langkah-langkah proses penerimaan pemagangan, mulai dari prosedur pengajuan pemagangan, hingga pembuatan laporan dan penilaian. Sigap telah mempersiapkan penilaian kinerja sebagai alat untuk mengevaluasi karyawan. Penilaian kinerja ini merupakan sistem umpan balik yang melibatkan evaluasi langsung kinerja individu atau kelompok kerja. KPI digunakan untuk mengukur kesuksesan kinerja karyawan dalam mencapai target organisasi, sehingga organisasi dapat melihat di mana dia sudah berhasil dan di bagian mana organisasi masih harus memperbaiki kinerjanya. Berdasarkan permasalahan yang ada dan teori yang kami dapatkan di kelas, kami memberikan beberapa saran yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada, yaitu yang pertama, pembuatan SOP magang bagi Sigap agar organisasi memiliki standar dalam penerimaan magang seperti dokumen administrasi yang dibutuhkan dan hak atau kewajiban yang dapat diperoleh oleh staf magang. Kemudian yang kedua, kami melakukan peninjauan kembali terhadap dokumen penilaian kinerja karyawan yang sudah ada dan disesuaikan dengan kebutuhan Sigap. Kami melakukan penilaian kinerja karyawan dengan 360 derajat. Selanjutnya, yang ketiga, kami melakukan penyusunan draft KPI Sigap berdasarkan 5 nilai organisasi dan rencana strategi organisasi. Adapun hambatan yang kami alami selama proses immersion di Sigap antaranya seperti hambatan komunikasi, karena beberapa karyawan Sigap merupakan disabilitas, seperti disabilitas fisik pengguna kursi roda, netra, tuli, bahkan hingga disabilitas mental seperti autism. Oleh karena itu, kelompok kami harus mengerti mengenai bagaimana etika berinteraksi dengan difabel yang baik dan benar. Selain itu, adanya renstra yang belum dibahas selama 5 tahun sekali turut menghambat kami dalam proses penyusunan KPI. Sehingga kami menyusun KPI berdasarkan job desk dan juga posisi yang ada di Sigap itu sendiri. Sedangkan untuk penyusunan SOP magang, kami perlu menyesuaikan antara dokumen SOP yang ada di Sigap dengan aturan pemagangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Harapan kami tentunya dokumen-dokumen yang sudah kami buat seperti SOP magang, KPI, dan penilaian kinerja dapat digunakan secara efektif oleh karyawan di Sigap. Kami berharap dengan adanya KPI dan penilaian kinerja, Sigap dapat menilai karyawannya secara subjektif dan karyawannya dapat mengembangkan dirinya secara individu maupun pekerja. Untuk dokumen SOP, kami berharap dapat membantu mahasiswa dan juga masyarakat umum yang ingin bergabung dalam Sigap dalam rangka mempelajari dunia difabel untuk lebih dapat memperlancar program magang mereka di Sigap. Kami sangat senang sekali dibantu oleh kawan-kawan dari UGM. Untuk SOP-nya saya sudah membaca. Saya berharap ini bisa kita implementasikan orang-orang yang akan magang di Sigap gitu. Kalau untuk KPI-nya sendiri mendekati seperti yang kami inginkan. Terima kasih sekali sudah dibantu. Setidaknya mengurangi beban pekerjaan saya sedikit.